Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung kapan dan bagaimana video saya diakses. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang, sebentar saya tutup dulu panel videonya. Nah, panel Zoom-nya. Nah, saya akan membahas tentang eh, resume materi, teori security testing, deployment, dan maintenance. Sesuaikan poin-poin persyaratan keamanan luar luaran 4, 5, dan juga ke-6 sesuai dengan nama kontributor masing-masing yang terlibat. Jadi di sini saya akan langsung bahas saja ya. Kita masuk ke luaran keempat. Saya berkontribusi pada penomoran 4.1.3 melakukan pengujian keamanan software untuk quality assurance. Asuransi. Apakah dilakukan pengujian keamanan software untuk quality assurance yang meliputi satu, pengujian validasi input, dua, pengujian untuk kontrol cacat injeksi, dan tiga, pengujian untuk kontrol serangan scripting attack, dan empat, pengujian untuk kontrol penyangkalan. Nah, di sini sudah dilakukan juga penerapannya serta pembuktian. Sistem menerapkan validasi input seluruh endpoint API menggunakan library Go Playground Validator sesuai request body yang masuk validasi secara otomatis melalui custom validator yang didaftarkan pada Echo Server. Ya, di file server Go, pada baris code file kami ada di baris 33 dan 34. Ada di yang ini. Yang ini dan juga yang ini. Ada di foto kedua dan tiga. Mungkin fotonya agak tertukar ya. Nah, aturan validasi didefinisikan langsung pada struct DTO menggunakan struct tag seperti validasi required panjangnya harus 6 untuk kode OTP dan juga validasi required minimal 6. Mungkin ini untuk password. Ya benar, panjang minim yang benar ya benar untuk panjang minimum password. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar. Sebentar. Nah, di sini, nah, name eh, dibutuhkan ya di Query itu artinya harus wajib diisi. Eh, Lalu juga email wajib mengikuti persyaratan email yaitu ada ads. Lalu juga password minimal panjangnya adalah 6 untuk saat ini. Dan juga diterapkan pada validasi lainnya seperti eh, yang tertera pada gambar. Nah, Nah, di sini juga untuk seperti email, gender, phone, address, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke yang nomor dua, apakah pengujian untuk kontrol serangan scripting attack sudah diterapkan? Nah, pengujian di sini akan difokuskan pada pencegahan cross-site scripting (XSS). Skenario pengujiannya dilakukan dengan mencoba menyimpan teks yang mengandung tag HTML dan JavaScript berbahaya seperti misalnya nih kita pada inputan bikin script alert hack script melalui form input. Nah, pengujiannya ya bakal dinyatakan berhasil kalau sistem kita itu secara otomatis melakukan escaping, yaitu mengubah karakter itu menjadi HTML entity seperti yang tertera. Lalu saat data tersebut dirender ke layar sehingga scripting tidak dieksekusi browser. Jadi itu hanya dianggap teks biasa. Nah, di sini bisa dilihat sistem menggunakan, oh ya kami di sini menggunakan SQL kode generator atau bisa disebut SQLC. Di sini, di mana nilai input pengguna tidak pernah digabungkan langsung ke dalam string SQL, melainkan melalui parameter terpisah. Itu $1, $2, dan seterusnya. Variabel 1, variabel 2, dan seterusnya. Berdasarkan ini secara fundamental mencegah serangan SQL injection karena input pengguna tidak pernah diinterpretasikan sebagai bagian dari perintah SQL. Nah, di sini saya kami terapkan, bisa dilihat ya. Di sini sudah menggunakan SQLC, itu tertera pada gambar. Saya zoom. Oke, kita lanjut ya. Tuh,
Kita lanjut ke sebentar yang selanjutnya. Pengujian untuk kontrol serangan scripting attack. Loh, ini mohon maaf. Ini untuk yang injeksi. Ya, berarti kita masuk ke eh tadi saya kelangkau ya, mohon maaf. Tadi ini untuk yang injeksi. Makanya menggunakan SQL SQLC ya. Oke, kita lanjut ke eh, ketiga, yaitu scripting attack tadi yang bahas. Tuh, kami menggunakan cross-site scripting di sini. Oh iya, untuk yang ketiga ini belum diterapin ya. Kami belum nerapin karena baru sadar gitu. Jadi per hari ini tanggal 9 Juli belum diterapin meskipun terdapat konfigurasi CORS pada server kami di Echo Server Go baris 2731 di file kami. Tapi kami belum menerapkan perlindungannya dengan baik dan benar ya untuk scripting attack. Dan ini belum diterapkan pada sistem kami. Lalu untuk pengujian kontrol penyangkalannya sudah kami gunakan. Kami menggunakan DWT JSON. Kami menggunakan juga DWT middleware. Dan kami menggunakan Bcrypt password hashing. Oke, kita lanjutkan. Eh, oke, itu saja di luar empat bagian saya sepertinya. Mungkin bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Pada luaran 5, bagian saya adalah apakah terdapat dokumentasi software yang memadai yang meliputi sebagai berikut perancangan. Ya, perancangan kami yang melakukan perancangan di WPS, siap PBL, RPP, dan juga Gantt chart diagram. Bisa diakses ya. Lalu penginstalan, oh ya untuk Gantt chart, sudah saya beri sih, mungkin tidak usah dibuka ya. Lalu penginstalan, ya kami juga melakukan konfigurasi di readmd. Cuman belum saya masukin di sini, mungkin teman-teman bisa buka readmd di sini ya, ada tutorial, lalu juga bisa ke file YAML-nya, tuh mpt YAML misalnya. Lalu pengaturan konfigurasi ya di sini penggunaan juga sudah kami lakukan, tapi belum dimasukkan. Ini nanti ada di apa namanya modul di pada berkas siap PBL untuk tata cara menggunakan aplikasi. Terlanjut ke uh, apakah melakukan review pada akhir ya kami melakukan review pada setiap akhir milestone. Kami juga sebelum menggabungkan uh, perkembangan terbaru proyek kami melakukan pull request. Misalnya di sini uh, kita ke GitHub ya, ke GitHub saya. Nah, di sini terlihat pada pull request, teman saya Maulana Yusuf melakukan pull request. Hingga kalau misalnya, walau dia yakin itu codingannya udah benar, kami sama member akan request nih. Bisa jadi dia salah loh, gitu. Jadi bukan berarti uh, kalau udah ada yang ngecek, ya langsung di ACC. Tapi satu atau setidaknya adalah orang yang cross check lagi udah benar atau belumnya di sini tuh dilihat tuh. Bahkan saya pernah salah gitu, jadi saya memperbaiki gitu. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf. Oke, untuk luaran 5 itu saja. Lalu kita masuk ke luaran 6. Pada luaran 6 saya berkontribusi pada end of life. Tentang bagaimana, sebentar saya gedekan. Sebentar, salah. Loh, loh. Nah, tentang apakah end of life apakah terdapat kebijakan yang mengatur tentang end of life, prosedur yang mengatur tentang kriteria penghapusan software dan sebagainya. Di sini sudah saya bikin, rangkum dan terapkan di sini. Bentar tuh dari bagaimana apa itu tujuan, ruang lingkup kami bagaimana, masa dukungan, lalu juga kriteria penghapusan sistem Sigma kami, baik itu aplikasi mobile
ataupun device IoT-nya, proses penghapusan atau sunset proses dan juga penghapusan informasi sanitasi media dan seterusnya. Oke, itu saja kontribusi saya pada Keluaran 456. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam.